Haji siapa? Haji Herul. Haji Herul anukah Gosos Adana Syariah. Ya, alhamdulillah, mudahan berkah dan lancar, makin besar gesosnya, makin berberkah gesosnya. Amin. An-Nabi ya qalilallah. Iya, boy 100 boy, alhamdulillah. Qad ta'allat ajal qalbu qad ta'allat bika ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dari ibu mana tadi? Dari mana ibu? Keringat, maaf sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kepala dulu. Nggih. Masalah sholat subuh berjamaah, ada jamaah yang misalnya berjamaah itu yang jadi makmum yang di belakang itu datangnya pas waktu membaca doa kunut imam, Iya. tapi doa kunut jadi jemaah yang di belakang baru datang terus kayak itu sempat membaca surah Al-Fatihahnya. Oh, rakaat kedua, maksud pian masbuk nih, masbuknya. Ya. Pertanyaannya mungkin kayak nih, apakah setelah membaca kunut itu, sedang membaca kunut itu masuk rakaat kedua? Berarti kita masuk rakaat 1 pertama lah, masuk ataukah tidak dihitung? Ya kelak. Ada sempat membaca Fatihahnya. Kalau sampai membaca Fatihah. Nah, sudah membaca apa doa kunut. ya. Di jamaah berdatangan kan Ya. Jadi boy, hitungan kita dapat rakaat itu, kita boleh aja masbuk lah. Ini boleh aja masbuk. Cuma hitungan masbuk itu kita menggawe 2 rakaat subuh kah? Serakaat subuh aja kah lagi? Iyalah. Nah, kalau kita datangnya itu orang sudah bakunut, berarti batas kita dapat 1 rakaat atau rakaat ialah rukuknya, sedangkan kunut itu setelah rukuk. Berarti kita kada dapat serakaat pun dari masuk, tapi kita tetap dapat jamaah. Iyalah, berarti kita mengulangi 2 kali sembahyang. Ya kah? Nah, jadi 2 rakaat kita sembahyang jadinya. Iyalah, karena orang apa nih? Batas waktunya itu kan waktu rukuk. Bila sudah rukuk tuh kada dapat lagi kita. Ya kah? Sempurna pulang rukuk dari rukuknya. Karena itu sifatnya tambahan. Nah, itu jawabannya mula. Jadi 2 kali pin berarti kada dapat, tapi dapat pahala jamaahnya tetap dapat. Iyalah. Nah. Apalagi Bu, rujak ah. Ya. Oke, 100 buat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari mana pin, Bu? Dari Kuin Selatan. Kuin Selatan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Oh, model baanu aja langsung lah, kada baanu lagi kayak semalam. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam Dari Jembatan Bromo. Dari Jembatan Bromo. Nah, alhamdulillah. Nggih, terima kasih Bu. Silakan, Bu. Nggih. Setelah mengerjakan sholat maghrib, ulun membaca Yasin. Setelah itu ulun membaca al-jamaah, tapi ulun sorongan bacanya. Nggih. Apakah boleh ulun membaca sorongan al-jamaah? Boleh, mustahab dipandang agama. Mustahab artinya disukai dalam agama. Karena kan ulun ada mau yang orang nih, ada dompet katanya tadi. Nggih. Nah, itu ulun Nggih, boleh mustahab. Mustahab itu artinya sama lawan sunat. Mustahab itu disukai dalam agama. Baik. Terima kasih, Bro. Nggih, alhamdulillah. Mau mengamalkan apalagi setiap habis maghrib mengamalkan terus, mantap lagi. Mun kuat lah. Nah,
Nggih. Karena mendoakan orang itu seperti tadi membaca tadi, pian dapat 10 amal. Mun pian membaca Yasin ya sekali dapat pahala Yasin sekali itu Kang. Tapi lamun pian hadiahkan lawan orang melewati bacaan doa doa jamak tadi, awal jamak tadi, berarti menghadiahkan lawan orang tah. Pian dapat 10 kali. Dari sekali. Nah. Ya kah? Nah, itu ilmu para aulia Allah tuh. Silakan. Jadi beribadat sama lawan orang tapi pahalanya beda. 10 kali lipat bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Atik, Ibu Ati nggih. Simpang Jagung, Masya Allah. Silakan Bu. Nggih, silakan Bu. Masya Allah. Masya Allah. Muhammad. Iya 100 baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Oke. Ini rakyat siapa nak nih, hendak. Nah, Bel, ya. Bel nak kau berdiri, ikam. Nah, Bel. Oke. Ya, lagi. Ya, dah. Tuh lagi nah. Tuh nang tuha tuh nah. Tuh nang tuha tuh. Nang tuha tuh. Penting lagi dulu. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Nah, sama nang baju hirang tadi tujuh Ibu Ati itu kah lain kah? Iya, siapa pian ngaran pian? Nggih. Bilanya pian sudah bodoh tersentuh anak laki-laki pian, cucu laki-laki, nggih. Tidak batal, masih juriyat atau yang disebut dengan masih nasab. Tapi lamun tersentuh lawan laki pian batal. Bo, mun laki pian batal bae. Lawan abahnya. Lawan laki pian. Tapi lamun anak, cucu, dingsanak kada batal. Ya kah? Nggih. Apalagi? Rasulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sin billah. Iya 100 Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Nggih. Salam. Tulmunal wahidu wan Nabi Muhammad. Silakan. Padol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Makmur Ibaraya. Oke. Berkah Muhammad, berkah Muhammad, Insyaallah. berkah Muhammad, irhamna Muhammad, ya marhaban. Iya 100 Pak. Ibu itu tahu benar. Ayo ha Bu, apa Bu 100. Oh.
berkah Muhammad, berkah Muhammad, ja'ana nabiyyu Muhammad, marhaban, assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Nah, ulun mengganti akan gue. Nah, silakan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dari pengairan berpusaka. Oke, silakan Bapak Pangeran. Tadi biar ada apa masalah doa tadi Oke. tadi dibaca ya bukan. Yaitu doanya pakai sebenarnya hamdihi al-khalqihi Iya. wal-sina'aksiri wal-bidari kalimatih. Iya. Gunanya berapa nih? Kan jelas di rumah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsihi wa midada kalimatihi. Kegunaannya yang tadi tuh sama dengan mbak amalan bacaan sampai 5 jam lebih, 6 jaman, 7 jam. Bila malam dibaca semalamannya, ya lah. Semalaman kita bacaan. Bila pagi dibaca seharian sama kita. Nah, ya kah paham ya pian kelak? Jadi bila pian andaki subhanallah wa bihamdi ada khalqi itu amalan lain kah? Mbah membaca ayat kursi ada khalqi wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Habis membaca yasin ada khalqi wa ridha nafsi. Ya kah? Nah, atau ba'amalan pian habis ba'amalan di belakangnya ada khalqihi wa ridha nafsi wa jinata arsi wa midada kalimati. Ya kah? Nah, mengganti tadi tuh kelalai kita, mengganti kelalaian kealpaan kita. Jangan gitu aja udah cukup aja sudah jar karena bacaan lagi sudah jar. Toh. Musia sembahyang dibaca jar, berarti jar udah sudah sembahyang seharian aja. Toh. Nasib juga toh. Jangan kayak itulah. Nah. Ya kah? Ya, sudah 100. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Ilyar, alamat di Jalan Kilometer 700 Gambut. Oh, Gambut, orang Gambut. Sayyidul Mukhtar Ushud ilai. Nah, Mukhtar tuh kah? Nah, silakan Pak Mukhtar, Haji Mukhtar. Saya mau bertakwa berani. Nggih. Iman dan takwa adalah sebagai puncak kehidupan dunia akhirat. Tolong menjelaskan ibadah. Ya. Iman dan takwa sebagai puncak kehidupan. Kayak itu kah? Sebagai apa tadi? Sebagai puncak kehidupan dunia dan akhirat. Puncak kan Jerbian? Ya. Oh ya. Iman sebagai puncak dan takwa sebagai puncak. Apa anti iman dan takwa? Iman itu adalah landasan itikat kita, landasan jiwa itikat kita. Itikat itu apa? Ikatan kita. Jadi iman itu adalah ikatan keyakinan kita. Iman keyakinan kita itu ada 6. Ya kelak disebut dengan rukun iman. Di rukun iman ini bercabang-cabang dia. Nah, bercabang-cabang dia itu namanya rukun iman. Takwa itu adalah sebutan bagi orang-orang yang di puncak keimanannya. Orang di puncak keimanan yang sempurna berarti orang itu bertakwa kepada Allah, yaitu dia mengamalkan keimanannya yang disebut dengan mengamalkan Islam, mengamalkan agamanya. Johir dan batin, ilmu johirnya diamalkannya, ilmu batin. Semua itu tidak didapatnya, tidak mungkin hanya dengan iman saja dia akan memperoleh takwa. Bahkan imannya akan bertambah bergantung ilmunya. Tanpa ilmu, iman dan takwa tidak akan tercapai. Maka perlu belajar ilmu johir dan ilmu batin. Nah, jadi
Ujar Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulianya manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah, hanya bisa dicapai dengan ilmu johir dan ilmu batin. Ya kalau kayak apa ilmu batin? Bukan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, itu johir. Beo pun bisa, burung beo bisa la ilaha illallah, burung beo bisa la ilaha illallah. Itu ilmu johir. Perlu ilmu batin memahami bagaimana la ilaha illallah itu maknanya di alam semesta ini, di jiwa kita, di kehidupan kita. Itu namanya ilmu batin namanya. Ya kah? Maka itulah makna juga puncak la ilaha illallah disebut di dalam Al-Quran at-taqwa. Itulah orang yang terdekat dengan Allah. Dalam pelaksanaannya dia mengerti sifat-sifat Allah, dia mengerti, mengenali zat Allah aja wajalla. Makin dekat pengenalannya kepada Allah, berarti dia makin berada di puncak ketakwaannya, imannya dan takwanya. Nah, kayak itu Guru Muyar, Bapak Muyar, nggih. Alhamdulillah 100 pertanyaan pian. Ndak lagi, bis. Ya hananan nabi, ya hananan nabi, ya hananan nabi. Takah Muhammadin Toha harpa rosaka wasfatu syapa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anto silakan Anto. Ya Hayyu ya Qayyum ahyina bil khair. Ya Hayyu ya Qayyum ahyina bil khair. Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani. Masya Allah. Sultanil Aulia Abdul Qadir al-Jailani. Iya 100. Alhamdulillah. Apa? Iya. Ahyina bil khair, hidupkanlah